Israel berada dalam ancaman besar. Iran, sekecil apapun serangan Israel, kami akan hancurkan Tel Aviv. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan menyerang jantung Israel jika negara itu membuat serangan sekecil apapun terhadap Teheran. Saat berbicara pada parade militer di Hari Tentara Nasional, Raisi mengatakan jika keamanan Iran terancam oleh musuh bebuyutan Israel, mengancam persenjataan akan membalas dengan keras. Pesan kami kepada Israel adalah bahwa jika Anda mencari normalisasi hubungan dengan negara-negara di kawasan itu, Anda harus tahu bahwa gerakan sekecil apapun tidak disembunyikan dari intelijen, keamanan, dan militer kami, kata Raisi. Dikutip dari Anadolu Agency, Kamis 21 April. Dan Anda Israel harus tahu bahwa jika Anda melakukan tindakan sekecil apapun terhadap Iran, tujuan angkatan bersenjata Iran adalah jantung Israel, imbuhnya. Selama upacara militer Iran menampilkan berbagai senjata buatan sendiri, drone dan sistem pertahanan di parade di pinggiran Teheran. Kaman 22 drone strategis, jarak jauh, milik Angkatan Udara Iran yang mampu mengangkut berbagai jenis kargo dengan durasi penerbangan 24 jam, ditampilkan untuk pertama kalinya. Menurut pejabat militer, senjata ini memiliki jangkauan operasional lebih dari 3.000 km dan mampu terbang hingga 8.000 meter di udara. Serangkaian jet tempur milik tentara Iran juga melakukan manuver udara pada kesempatan itu. Raisi mengatakan militer Iran telah mengembangkan kemandirian di bawah tekanan sanksi AS. Parade Hari Tentara Nasional tahun ini datang beberapa minggu setelah Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap apa yang diklaimnya sebagai pusat strategis Israel di Erbil di wilayah Kurdi Irak Utara. Serangan itu yang melibatkan selusin rudal balistik terjadi sebagai tanggapan atas pembunuhan 2 anggota IRGC dalam serangan udara Israel di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus. Seorang anggota parlemen Lebanon, Muhammad Rad, mengklaim anggaran sebesar 129 triliun akan cukup untuk melenyapkan Israel. Dia tidak memberikan penjelasan tentang alasan apa yang mendasarinya berpaku pada angka-angka itu. Dilansir dari The New Arab, Rabu 20 April. Rad yang mengepalai blok parlemen Hizbullah menyebut, perlawanan kepada Israel cukup dengan dana dengan jumlah itu, padahal biaya perang di Yaman mencapai 12 kuadriliun. Perlawanan hanya membutuhkan 9 miliar lebih dari 129 triliun, agar tidak ada lagi Israel di kawasan itu, begitulah katanya. Rad membuat komentarnya pekan lalu dalam sebuah upacara di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan, wilayah kubu milisi Syiah Hizbullah yang didukung Iran. Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman besar jika kedua belah pihak berperang selama sebulan yang menghancurkan pada 2006 dan telah terlibat dalam pertempuran kecil di perbatasan sejak itu. Hizbullah yang terkadang menyebut dirinya dan sekutunya sebagai perlawanan Islam di Lebanon saat ini menolak untuk menyerahkan persediaan senjatanya dengan mengatakan bahwa Israel masih merupakan ancaman. Kelompok tersebut telah terlibat secara militer di Suriah dalam mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad dan juga merupakan penduduk vokal pemberontak Houthi di Yaman. Meskipun menyangkal kehadiran militer di negara itu, partai yang berbasis di Lebanon dalam beberapa tahun terakhir mengecam Arab Saudi atas apa yang disebutnya kejahatan perang di Yaman. Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman melawan pemberontak Houthi pada 2015, dan konflik di negara itu secara luas dilihat sebagai perang proksi antara Iran dan Arab Saudi. Sementara itu, secara terpisah, Zionis Israel melakukan penyerangan terhadap Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022 lalu. Setidaknya 152 warga Palestina terluka di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Jumat 15 April. Pasukan Israel memblokir beberapa pertemuan warga Palestina di awal bulan suci Ramadan. Kedua belah pihak telah menyaksikan peningkatan kekerasan selama sebulan terakhir, dengan pasukan Israel meningkatkan penangkapan dan penggerebekan di tepi barat yang diduduki dan warga Palestina menyerang kota-kota Israel. Yerusalem telah menjadi tempat konflik dan kekerasan antara Palestina dan Israel selama 100 tahun. Tahun lalu, serangan kekerasan di kompleks itu merupakan salah satu pemicu pemboman 11 hari di Gaza yang mengakibatkan kematian sedikitnya 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak dan 12 warga Israel, termasuk 2 anak-anak. RT World melihat mengapa kompleks Masjid Al-Aqsa menjadi titik nyala konflik Israel-Palestina. Masjid ini bagi umat Islam adalah tempat suci, sementara orang Yahudi menyebutnya sebagai Bukit Bait Suci, sebagai bagian dari kesepahaman antara negara tetangga Yordania dan Israel. Yordania berfungsi sebagai penjaga situs yang dioperasikan oleh Wakaf Islam. Hanya Muslim yang bisa berdoa di dalam, dan orang Yahudi di tembok barat. Israel bertanggung jawab atas keamanan di masjid. Selama bertahun-tahun orang
Israel telah mengabaikan pengaturan yang disepakati pada 1967 oleh Israel, Yordania, dan otoritas agama Muslim dan telah mengunjungi kompleks dalam jumlah yang lebih besar dan mengadakan doa yang bertentangan. Pertahanan anti-udara Hamas usir jet tempur Israel dari Gaza. Jet tempur Israel kembali melancarkan serangan udara di selatan jalur Gaza, tepatnya di kota Khan Yunis. Kantor berita Palestina Ma'an melaporkan bahwa jet tempur Israel menembakkan 3 rudal ke distrik Al-Qadisiyah Selasa pagi. Namun serangan jet tempur Zionis Israel tersebut mendapat perlawanan dari sistem pertahanan udara Hamas dan berhasil dihalau. Brigade Azzadin Al-Qassam, saya bersenjata gerakan perlawanan, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pertahanan udara kami menghadapi pesawat pendudukan dengan rudal permukaan ke udara tepat 1.35 pagi ini. Kantor berita Palestina Sehab membagikan klip video di akun Twitternya yang menunjukkan saat jet Israel menjadi sasaran. Serangan militer Zionis Israel tersebut terjadi di tengah meningkatnya kekerasan oleh pasukan dan pemukim Israel di seluruh wilayah Palestina sejak awal Ramadan. Pihak Zionis Israel mengatakan bahwa serangan udara hari Selasa dilakukan sebagai tanggapan atas roket ditembakkan ke wilayah pendudukan dari jalur Gaza. Sebelumnya pada hari Jumat 15 April, pasukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa, menembakkan peluru karet ke arah jemaah serta memukuli mereka. Menurut masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, setidaknya 152 warga Palestina yang berpuasa terluka dalam serangan itu. Sejak 22 Maret, puluhan warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel di tepi barat yang diduduki, di mana Perdana Menteri Naftali Bennett telah memberikan kebebasan kepada pasukan Israel untuk menargetkan warga Palestina. Jet Israel menghantam jalur Gaza pada dini hari tanggal 21 April. Berapa jam setelah gerilyawan Palestina menembakkan roket ke negara Yahudi itu, saksi dan sumber keamanan mengatakan itu adalah serangan kedua dalam 48 jam terakhir. Sebelumnya serangan rudal terjadi pada 19 April berpusat di wilayah pesisir yang terkepung. Israel meluncurkan serangan udara pertamanya di jalur Gaza dalam beberapa bulan sebagai tanggapan atas rudal yang ditembakkan dari daerah kantong Palestina di tengah meningkatnya ketegangan setelah seminggu kekerasan di sekitar kota suci Yerusalem, menurut Guardian. Sirine peringatan berbunyi di Israel Selatan pada malam 19 April setelah roket ditembakkan dari daerah yang dikendalikan oleh kelompok Islam Hamas. Sebuah rudal ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Rudal itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan. Itu adalah serangan pertama yang diluncurkan dari jalur Gaza dalam 7 bulan. Beberapa jam kemudian, Angkatan Udara Israel mengatakan telah menyerang lokasi produksi senjata Hamas sebagai pembalasan. Hamas mengklaim telah menggunakan sistem pertahanan udara untuk menangkis serangan udara dan tidak menimbulkan korban, menurut saksi dan sumber keamanan di Gaza. Sejak 2008, banyak perang berdarah pecah antar tentara Israel dan pasukan di jalur Gaza. Terakhir kali pada Mei 2021, ketika ketegangan di sekitar Masjid Al-Aqsa meningkat menjadi perang 11 hari yang menewaskan sekitar 266 warga Palestina dan 14 warga Israel. Kelompok militan di jalur Gaza menembakkan 2 roket ke Israel Selatan Rabu malam dan Kamis 21 April pagi yang ditanggapi oleh serangan udara oleh IDF. Time of Israel pada Kamis 21 April melaporkan peluncuran pertama dari Gaza terjadi sekitar pukul 22.30 dengan pecahan roket menghantam mobil yang diparkir dan dinding dekat sebuah rumah di kota Sderot. Ratusan bantalan bola yang dimuat ke dalam roket ditemukan di tempat kejadian. Kurang dari 3 jam kemudian, IDF mengatakan pihaknya menanggapi dengan serangan udara di Gaza Tengah yang menargetkan sebuah pos militer di jalur Gaza. Serangan juga dilancarkan terhadap kompleks terowongan yang mengandung bahan kimia mentah yang digunakan untuk pembuatan mesin roket. IDF mengklaim serangannya menandai pukulan signifikan terhadap proses produksi roket di Gaza. Serangan udara Israel juga ditanggapi dengan peluncuran rudal pertahanan udara oleh militan jalur Gaza. Tak lama setelah 2 pagi, militan Gaza meluncurkan salvo roket kedua. Kali ini terdiri dari lebih dari 1 proyektil. Tembakan itu diikuti oleh sirine peringatan di kota-kota perbatasan Gaza yang kemudian dikatakan IDF dipicu oleh tembakan konsisten. Sebelumnya media Palestina melaporkan tentang orang-orang bersenjata di jalur Gaza yang menembaki pesawat Israel. Tentara mengatakan pihaknya menanggapi salvo roket serta tembakan rudal anti pesawat sebelumnya dengan menyerang sebuah kompleks yang digunakan oleh pasukan pertahanan udara Hamas. Tidak ada orang Israel yang terluka secara langsung oleh tembakan roket, tetapi 2 orang terluka ringan dalam jatuh yang terjadi saat berlari ke tempat perlindungan bom. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut, menurut layanan ambulans Magen David Adom. Sementara itu, tidak ada kelompok Gaza yang mengaku bertanggung jawab atas peluncuran malam itu, seperti yang terjadi setelah peluncuran roket pertama minggu itu pada Senin malam.